Sejumlah emak-emak petani mendatangi lokasi proyek tol Semarang-Demak, tepatnya di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jateng, Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Kedatangan mereka untuk meminta atau menuntut ganti rugi dari pihak tol. Indonesia berada di garda terdepan menegakkan keadilan. Kemarin saya tanyakan dari petani-petani sudah sampai mana, sudah pengaduan dan sudah pernah dipertemukan maupun disosialisasikan. Tapi sampai saat ini belum ada realisasi yang kita titik temunya bagaimana. Sampai sekarang sudah 2 tahun ini gagal panen, begitu ada hujan tetap ada kebanjiran. Jadi saluran tersebut tidak ada yang namanya saluran mana yang kira-kira mengarah ke kali maupun ke laut. Karena sebelum ada pekerjaan dalam tol tersebut itu tidak ada banjir semacam kayak ini, air sampai nyembung sekian meter. Gorong-gorongnya fungsinya belum maksimal. Belum maksimal ya, karena masih tertutup dengan jalan sementara itu ya? Yang jalan akses dilalui itu masih dipakai. Kemungkinan harus perlu dibendai salurannya. Dibuatkan saluran parit di pinggir jalan tol gitu loh. Ini dari petani ada nggak upaya membuang airnya dengan mesin pompa gitu? Ya belum ada upaya, yang dilihat aja kan belum mampu. Nggak mampu buang ke arah mana kan belum ada jalannya. Pak. Sampai sekarang belum terselesaikan, belum dikasih ganti rugi Pak. Minta tolonglah pelonggaran latin jenengan tuh lah petani yang bawah itu Pak. Bener loh tuh. Ya. Bener Pak. Ini kan jenengan sudah terutama jenengan tadi. Ya kan yang sudah terima, yang belum terima ya, itu makanya kan ya, betul. Katanya toh sampai yang jauh kok minta duit, yang dekat banyak tahu, jadi sebagian sudah kita kasih betul, Pak. Tapi kan banyak itu sudah saya bayar. Kasih sama siapa Pak? Kok ini bisa dapat yang ini enggak? Enggak, kalau ini dukun Pak. Oh, betul. Ini dukun, karena wilayahnya. Ya, tapi sama saya di sini terus. Iya, maksudnya yang penggantian dulu itu yang terkenal air asin, bukan air asin. Oh, yang dekat sana. Ini lupa sampai jadi kita tolong sama Mas Sakiran. Jadi Pak Lurah, Pak Sakiran ada solusi nggak? Solusi apa? Menurut saya gitu, ini kan memang saluran ini yang perlu bagus ini. Kalau di sana ketika ada normalisasi. Kalau saya normalisasi misalkan pakai eksa gitu di sana, ini kan saya ketemu tanah-tanah warga, diizinkan tidak? Itu ya, kalau bisa Pak. Bisa. Boleh Bu. Iya, yang penting kan kita bisa nanam. Yang penting kita ada penghasilan. Mantap kalau nggak bisa. Kemungkinan kalau kita masukin eksa ke sana terlalu jauh nggak? Atau bagian inletnya gini Pak, atau inletnya dulu nggak Pak? Ada bagian gini. Oh, masih dulu. Kalau ini dulu kayaknya. Tapi kayaknya ini nggak turun ya, jalur saluran itu. Jalur saluran iya. Namanya ini tembus kayak gini untuk kelontong tersebut. Ini kan ini yang di bawah, yang atas kan sana kan nggak ngalir. Ini elevasi kita di bawah ya? Kalau daerah ini awal proyek memang itu cekungan. Cekungan. Iya. Oh. Iya. Ininya cekungan di sini ya, darinya. Saya tuh cuma ini, usaha saya cuma ini, terus saya harus gimana? Dan ini alhamdulillah dengan adanya Mas Sakiran saya dibantu. Saya dari kemarin saya harus melangkah kemana, saya harus mengadu sama siapa. Bener, saya yang ngajak beliau ini, terus sampai bisa seperti ini saya yang ngajak itu kemarin. Diskusi aja dulu. Sawahnya yang mana? Yang sana. Enggak, ini loh putihnya loh. Lautan ini. Itu. Ya gitulah, angkat yang itu. Itu tuh airnya dari mana Pak? Dari sana turun ke sini. Ya. Itu kan? Ya. Nah ini posisinya di sini lewat mana? Ya, kalau ada dulu kan lancar Pak airnya. Nggak bisa lancar kenapa itu ya? Ini kan gini Pak, Gimana? sebelum ada jalan tol ini, air itu kan bersiap lewat kemana-mana. Ketika ada jalan tol, itu kan berupa tampuk seperti ini. Terus artinya cuma gorong-gorong satu ini Pak. Nah, burung-burung ini kalau tidak didukung dengan normalisasi bahasanya tidak terjadi, supaya air lancar, otomatis kan tetap air itu kan bahasanya ngumpul di situ Pak. Itu satu untuk di sini. Terus yang kedua untuk posisi gedung pun juga sama, harus dibuatkan lagi satu irigasi teknis, irigasi pembantu yang mana bisa melancarkan air itu bisa keluar. Memutar. Kalau ini kan otomatis wilayah hukum ya Pak.
wilayah Jepun. Kalau untuk komputer ini tambahan baru, tapi nanti bisa membuat lancar air itu bisa keluar cepat Pak. Ini kan non sewu Pak, biasa tahun ini tidak ada curah hujan tinggi loh Pak. Iya, nggak ada. Tapi kenyataannya dari bercocok tanam awal jebret Sampai sekarang nggak bisa nanam Pak. kalau tahun kemarin mungkin bisa Pak Robi dengan alasan ini faktor alam karena curah hujan sangat tinggi. Ya kita maklumi lah. Tapi tahun ini nggak ada sama sekali hujan loh Pak. Banjir nggak ada loh. Tapi cukup seperti ini. Berarti kan air ini nggak bisa keluar, intinya seperti itu toh. Nah solusinya monggo Pak Robi. Harusnya kan siar-siar irigasi diperbaiki semua. Ini solusi utama. Ya mungkin Pak Robi terkait dengan dinas yang terkait lah bisa komunikasi. Pokoknya Jadi, kita mohon dengan sangat. Dan yang terakhir Pak Robi, Pak, kompensasi Pak, mohon dipikirkan petani-petani yang tadi bersuah Pak. Minta Loh, bisa biaya ini anak penting sekolah, juga itu. Pak. Loh, Pak Robi. Untuk makan. Oh tadinya enggak perlu beli beras ya? Ya enggak toh Pak, kan kita panen bebas setahun 2 kali, kadang sekali. Kita penghasil dari sawah ini kita bisa membiayai anak kuliah, bisa membiayai anak saya main bola. Sekarang mau belikan sepatu aja enggak bisa, itu gara-gara itu sawah enggak bisa ditanamin kayak lautan Pak. Udah 2 tahun sama sekali enggak bisa ditanamin. Nah apa itu enggak sangat menyedihkan toh Pak? Hasilnya apa? Ya enggak ada. Satu hektarnya biasanya berapa? Saya setengah hektar hasil 88 sak biasanya. Sekarang? Ya enggak sama sekali. Enggak sama sekali. 1 kilo pun padi enggak ada. Berapa tahun? 2 tahun semenjak adanya tahun. jalan tol Pak. Tuntutannya apa? Ya mohon kita dibantu. Misalnya kayak kemarin 2 tahun kita enggak ada penghasilan, kita punya anak banyak, tolong dikasih ganti rugi gimana. Dan untuk saat ini tolong pikirkan kami, buatkan gimana caranya air ini nggak tergenang, bisa hilang, sawah kami bisa ditanami gitu, supaya kita bisa berlanjut biayai anak-anak sekolah hasil dari sawah ini. Bisa apa Bu? Maktukah Gede Karangtengah Kabupaten Demak Jateng. Maktuka. Ya. Maktuka. Ya. Yang lain? Ya ini yang diduga dampak dari pembangunan tol. Masyarakat tidak muluk-muluk, tuntutannya hanya dibuatkan saluran pembuangan agar mereka bisa menanam untuk makan. Ya, terima kasih. Inilah atas responnya dari BUMN PP yang mengerjakan dari jalan tol Semarang Demak. Untuk saat ini dengan keluh kesahnya petani yang ada di wilayah Karangtengah untuk memberikan saluran air supaya lancar, ini sangat dari BPN Perhutanan Asia Negara LI Jawa Tengah untuk membantu dengan petani masyarakat yang ada di wilayah Karangtengah tersebut. Saya mohon untuk rasa terima kasihnya dengan Pak Amus sebagai pelaksana yang ada di lapangan, pengawasan di lapangan. Saya juga mengucapkan terima kasih dari mungkin pemerintahan desa, Dikun, Kedungmuter maupun Sabang. Nah, inilah dengan bukti yang sudah kita untuk minta solusi yang terbaik saluran air tersebut supaya lancar pertanian, supaya tidak gagal panen. Terima kasih.